Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Real Madrid kembali gagal meraih kemenangan setelah hanya mampu bermain imbang 3-3 melawan tuan rumah Rayo Vallecano di Campo de Futbol de Vallecas. Dalam laga yang berlangsung sengit itu, Los Blancos sebenarnya sempat unggul. Bahkan jika dilihat statistik mereka selalu mendominasi sejak babak pertama. Namun situasi menjadi semakin panas setelah Rayo mencetak gol kedua di menit ke-36, meninggalkan Madrid di belakang dengan skor sementara 2-0. Madrid yang tak mau tertinggal jauh lantas mencetak gol balasan di menit 39 dan menyamakan kedudukan di akhir babak pertama. Laga berjalan tegang dengan dua klub yang saling berbalas gol yang akhirnya membuat keduanya harus menerima hasil imbang. Kegagalan meraih kemenangan ini diduga kuat dipengaruhi oleh badai cedera yang masih melanda skuad Real Madrid. Pemain-pemain kunci seperti Vinicius Junior, Eder Militao, dan bahkan Kylian Mbappe masih absen karena cedera, membuat opsi di lini depan dan belakang menjadi sangat terbatas. Situasi ini semakin memperburuk keadaan Madrid yang kini posisinya di klasemen semakin terancam. Mereka masih tertahan di peringkat kedua, terpaut beberapa poin dari Barcelona di puncak klasemen. Sementara Atletico Madrid yang terus tampil konsisten kini hanya berjarak 1 poin di belakang mereka. Jika keadaan ini terus berlanjut, bahkan tidak mungkin Real Madrid akan tergelincir dari persaingan perebutan gelar. Lantas, bagaimana ini bisa terjadi? Sebelum kita mulai pembahasannya, Football Lovers, seperti biasa, jangan lupa untuk menekan dulu tombol like dan subscribe-nya ya. Serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan berita-berita terbaru berikutnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Di awal musim, Real Madrid sempat membuat fansnya menjadi galau. Dengan skuad yang bertabur bintang seperti Kylian Mbappe yang sempat menjadi transfer heboh, ekspektasi para penggemar tentunya menjadi tinggi. Mereka berharap Madrid akan tampil sempurna di musim ini. Tapi apa yang terjadi? Performa Madrid malah kurang konsisten, bahkan beberapa kali gagal total di berbagai pertandingan penting. Fans yang tadinya yakin tim ini bisa berjaya malah mulai ragu. Di El Clasico misalnya, mereka kalah telak dari Barcelona. Dan di Liga Champions sama saja. Madrid jadi bahan candaan setelah tampil buruk melawan Rossoneri dan The Reds Liverpool. Tapi Los Blancos tentunya tidak mau terus-terusan jadi bulan-bulanan. Ancelotti, pelatih yang dikenal dengan pengalamannya, mulai ambil langkah besar. Setelah serangkaian kekalahan yang memalukan, Ancelotti melakukan evaluasi besar-besaran. Dia sadar ada yang salah di strategi dan formasi mereka. Perubahan pun akhirnya dilakukan untuk mengembalikan kejayaan Madrid. Salah satu perubahan terbesar yang dilakukan Ancelotti adalah formasi. Dari yang sebelumnya menggunakan formasi 4-4-2 variasi, kini mereka beralih ke 4-2-3-1. Formasi ini dirancang khusus untuk memaksimalkan potensi para pemain bintang seperti Mbappe, Vinicius Junior, Jude Bellingham, dan Brahim Diaz. Mbappe dijadikan penyerang tunggal, sementara 3 pemain lainnya mendukung serangan dari belakang. Dengan formasi ini, Ancelotti berharap bisa mengoptimalkan kekuatan ofensif tim. Hasilnya pun sebenarnya sudah mulai terlihat. Dalam 2 laga terakhir, Real Madrid berhasil menang berturut-turut. Mereka mengalahkan Girona di Montilivi dan menang melawan Atalanta di matchday ke-6 Liga Champions. 2 kemenangan ini membuat fans kembali optimis karena Madrid akhirnya menunjukkan taringnya lagi. Tapi sayangnya kebangkitan ini tidak bertahan lama. Masalah baru kembali muncul dan ini membuat Ancelotti kembali garuk kepala. Setelah 2 kemenangan beruntun, badai cedera kembali menghantam Real Madrid. Musim ini memang terasa berat buat mereka karena pemain-pemain penting terus berguguran. Awalnya Vinicius Junior dan Eder Militao yang cedera, dan itu saja sudah cukup untuk membuat Ancelotti harus putar otak. Tapi sekarang masalah justru makin parah. Kabar terbaru, Kylian Mbappe juga masuk dalam daftar cedera. Cedera Mbappe terjadi usai pertandingan melawan Atalanta di Liga Champions. Mbappe mengeluhkan rasa kurang nyaman di pahanya dan setelah diperiksa hasilnya cukup membuat khawatir. Cedera tersebut ternyata cukup parah sehingga Mbappe harus absen setidaknya 10 hari untuk pemulihan.
Kehilangan Mbappe jelas jadi pukulan besar karena dia adalah salah satu pemain andalan di lini depan. Situasi ini membuat Ancelotti semakin bingung. Dalam waktu dekat, Real Madrid akan menghadapi jadwal pertandingan yang padat, termasuk laga-laga penting di La Liga dan kompetisi lainnya. Dengan absennya Mbappe serta Vinicius yang belum pulih sepenuhnya, opsi di lini depan Madrid jadi semakin terbatas. Ini jelas bukan kabar baik bagi tim yang sedang berusaha bangkit dari keterpurukan. Badai cedera tidak hanya membuat Real Madrid kesulitan di lapangan, tapi juga memengaruhi mental para pemain. Ketika satu demi satu pemain penting harus menepi, tekanan untuk tampil maksimal makin besar buat mereka yang tersisa. Dalam situasi seperti ini, Real Madrid butuh lebih dari sekadar strategi jitu. Mereka butuh semangat juang yang tinggi untuk bisa bertahan dan tetap kompetitif. Masalah cedera ini akhirnya berdampak langsung ke performa Real Madrid di La Liga. Setelah 2 kemenangan beruntun, mereka kembali kesulitan meraih hasil maksimal. Lebih tepatnya adalah pertandingan melawan Rayo Vallecano di Campo de Futbol de Vallecas. Dalam laga itu, Madrid gagal meraih 3 poin penuh dan harus puas dengan hasil imbang. Hasil ini jadi pukulan telak buat Madrid karena mereka sebenarnya butuh kemenangan untuk terus bersaing di papan atas klasemen. Dengan hasil imbang tersebut, posisi mereka di klasemen kini makin terancam. Mereka gagal menyalip Barcelona yang masih kokoh di puncak. Dan lebih parahnya lagi, Atletico Madrid kini hanya terpaut 1 poin di belakang mereka. Atletico saat ini sedang dalam performa terbaiknya. Mereka terus meraih kemenangan dan menunjukkan konsistensi yang luar biasa. Jika Madrid terus kehilangan poin, bukan tidak mungkin posisi mereka di klasemen akan diambil alih oleh Atletico. Ini tentu jadi mimpi buruk bagi para fans. Karena selain gagal mengejar Barcelona, Madrid juga terancam oleh rival sekotanya. Kondisi ini membuat Madrid harus segera bangkit. Mereka tidak boleh lagi kehilangan poin di pertandingan berikutnya, apalagi melawan tim-tim yang seharusnya bisa mereka kalahkan. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana Ancelotti bisa memaksimalkan pemain yang tersedia di tengah badai cedera ini. Fans berharap Madrid bisa kembali ke jalur kemenangan dan memperbaiki posisi mereka di klasemen. Meski situasinya sulit, bukan berarti Real Madrid sudah habis harapan. Musim La Liga 2024 masih cukup panjang dan semuanya masih mungkin terjadi. Dengan jadwal pertandingan yang masih tersisa, Madrid punya peluang untuk mengejar ketertinggalan mereka dari Barcelona. Tapi mereka harus memanfaatkan setiap kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Satu momen penting yang bisa jadi penentu adalah laga selanjutnya melawan Sevilla. Jika Madrid berhasil menang di pertandingan tersebut, peluang mereka untuk menyalip Los Culés akan semakin besar. Tapi tidak cuma itu, mereka juga butuh sedikit keberuntungan. Jika Barcelona terpeleset misalnya kalah di kandang melawan Leganes, Madrid bisa memanfaatkan situasi itu untuk merebut posisi puncak. Selain itu, Atletico Madrid juga jadi faktor yang harus diperhatikan. Jika Atletico kehilangan poin di pertandingan berikutnya, Madrid punya kesempatan untuk menjauh dari kejaran rival sekotanya itu. Tapi semua ini tidak akan mudah, karena Madrid harus memastikan mereka sendiri terus meraih kemenangan. Tanpa itu, semua skenario terbaik ini hanya akan jadi angan-angan. Sekarang yang bisa dilakukan fans adalah tetap mendukung tim kesayangan mereka. Real Madrid masih punya peluang untuk membalikan keadaan, tapi semuanya bergantung pada kerja keras para pemain dan kecerdikan Ancelotti dalam meramu strategi. Dengan semangat juang yang tinggi, Madrid diharapkan bisa kembali ke jalur kemenangan dan menutup musim ini dengan hasil yang membanggakan. Demikian Football Lovers, pembahasan singkat mengenai Real Madrid yang mengalami hasil imbang yang fatal. Selain gagal menyalip Barcelona, posisi mereka sekarang juga jadi terancam oleh Atletico. Bagaimana menurut kalian? Bisakah Real Madrid keluar dari kesulitan ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.